informasi arahan yang disampaikan sambil Sama ini sinten? Haji Ojun Maujun. Ojun Maujun. Coba, Amin. Anu Pak Dokter Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Tasrifin, yang kami hormati Kiai Haris, dan tentunya Sohibul Hidayah Haji Lili dan Kiai Ajun, dan tentunya Nun Sewu seluruh keluarga besar Indramayu dan Cirebon ya, Kang Sulaiman ya. Ini saya mohon maaf kebetulan terlambat datang tadi karena Nun Sewu ya tadi pagi saya menghadiri kegiatan peletakan batu pertama saudara-saudara kita IKPT Karawang. Mohon doanya, insya Allah teman-teman IKPT Karawang akan membuat kantor sekretariatan ya. Alhamdulillah. Dan tentunya sebagai sebuah langkah dan terobosan bagi kita semua warga besar IKPT Jawa Barat, yaitu kami selain pengajian yang tentunya ini menjadi dasar bagi kita semua keluarga besar IKPT, tentunya kami berusaha sebagai ketua PW IKPT Jawa Barat bagaimana melakukan sebuah program-program kerja, di antaranya di bidang ekonomi, Yai dan saudara-saudara sekalian. Mungkin Gus Caca ya yang sering kita diskusi bareng ya. Dan tentunya dengan saudara-saudara yang lain juga, Kang Opik juga kita sering diskusi terkait pemberdayaan ekonomi. Tentunya kalau kita berbicara ekonomi maka sudah barang tentu kita ketahui bersama bahwa potensi alumni Tebu Ireng di Jawa Barat ini multi talenta, dan tentunya ini sebagai sebuah resources atau modal bagi kita keluarga besar IKPT Jawa Barat bagaimana kita bisa maju dan berkembang khususnya di bidang ekonomi. Mungkin izin ya dan seluruhnya kami tentunya sudah menyampaikan ke Presnas agar seluruh PW-PW dan PC-PC se-Indonesia kalau bisa membentuk badan usaha milik IKPT. Siap. Badan usaha milik IKPT. Nun Sewu bukan kita bicara perorangan ya. Saya yakin kalau perorangan, apalagi di Indramayu Cirebon ini banyak alumni-alumni yang sukses. Tentunya sudah tidak diragukan lagi alumni-alumni di KSHC itu hebat-hebat, saya akui. Hampir sama seperti saudara-saudara kita di Pasura juga. Akan tetapi itu personal. Ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa menggerakkan potensi ini bisa menjadi satuan kekuatan. Saya yakin pemikiran dari saudara-saudara sekalian ini sangat dibutuhkan oleh kami IKPT Jawa Barat. Karena jujur tanpa bantuan, tanpa sumbangsi, tanpa support dari saudara-saudara sekalian, tiada artinya kami ataupun kepengurusan yang ada. Nanti insya Allah Yai, kami akan segera membentuk badan usaha milik IKPT yang ada di PC-PC se-Jawa Barat. Kami ingin menunjukkan bahwa dari Jawa Barat inilah kita akan bangkit. Kita akan tunjukkan bahwa kita bisa. Dan tentunya
dari Jawa Barat inilah besar harapan kami bisa menjadi pemersatu bagi seluruh IKPT se-Nusantara. Amin. Jujur ya, mungkin seluruh saudara-saudara sekalian sudah mengetahui apa yang saya selalu keluarga besar yang ada di Indramayu ataupun Cirebon ataupun Majayu Kuning. Akan tetapi juga saya mencoba untuk mendekati teman-teman yang ada di Pasuruan sampai ke Pangandaran. Tentunya semua itu semata-mata saya ingin mencoba agar seluruhnya merasa kehadiran saya. Jangan sampai, ya mohon maaf ini Yai, saya diangkat menjadi ketua hanya sekedar nama. Itu yang saya hindari, karena amanah itu berat Yai. Amanah itu berat. Kalau mungkin saya boleh melepas, saya lepas, benar ya. Tapi ini amanah yang tentunya saya tidak boleh hanya sekedar nama, tapi saya harus menjalankan sebaik-baiknya. Mungkin Kang Opik juga pernah merasakan saya datang malam hari ya Kang Opik ya. Saya pernah datang malam hari habis kegiatan bakti sosial kalau nggak salah waktu itu sama Gus Hendri ya, kita waktu pas di mana tuh yang teman-teman adik-adik KSHC. Itu saya malam hari datang ya ke rumahnya Kang Opik sampai menjelang subuh ya. Ya semata-mata ya itulah dinamika ya. Tentunya dinamika yang ada kita artikan sebagai sebuah dinamik apa ya, misalnya bukan sebagai sebuah perbedaan yang harus kita bermusuhan, akan tetapi nun sewu ya, saya ingat apa yang didawukan oleh Gus Jamil waktu pas saya silaturahim ke Pondok Wali Songo. Beliau mengatakan bahwa kadang arti sebuah cinta mahabbah itu antara satu orang dengan orang lain kadang berbeda. Misalnya kita ingin mencintai seseorang, kadang antara si A dan si B bahkan atau si C itu berbeda, sehingga biasanya perbedaan itu mengakibatkan terjadinya gesekan. Inilah yang harus kita sikapi secara dewasa. Jujur saya terima kasih sekali kepada khususnya Gus Cecep yang kemarin sebagai Sohibul Bait kegiatan halal bihalal di Indramayu ya Gus Cecep ya. Mudah-mudahan Gus Cecep sekeluarga dan kita semua keluarga di Indramayu ya selalu berikan kesehatan dan keberkahan, dan tentunya keluarga besar Indramayu yang membantu membackup kegiatan tersebut. Begitu pula kegiatan halal bihalal yang tentunya itu merupakan kebanggaan kita ya, yaitu halal bihalal di Hotel Patra ya. Jujur saya tidak membayangkan kita bisa mengadakan kegiatan dalam satu kurun waktu itu 2 momen yang tentunya mohon maaf tidak mudah, dan seluruh keluarga besar di KPT itu mengapresiasi. Nun sewu kalau saya boleh menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini semuanya qadarullah, kita tanpa kita sengaja. Mungkin Gus Cecep juga sudah tahu juga. Yang pertama, agenda kegiatan halal bihalal di Gus Cecep itu komunal base, artinya bagaimana kita alumni bisa memberikan kontribusi ataupun kemaslahatan kepada masyarakat. Kita hadir tidak hanya dari kita untuk kita atau dari kita untuk duriah, akan tapi dari kita untuk masyarakat. Itu yang pertama yang kita adakan di Indramayu. Yang kedua, yang kita adakan di Hotel Patra, Masya Allah. Mungkin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia itu bisa melihat bagaimana duriah merasa bahagia, merasa senang, dan kita pun juga merasakan aura tersebut. Hampir keseluruhan duriah hadir. Ya Allah, baru banyak Gus Yai Kikin mengatakan demikian ya. Baru udah lama, biasanya kan Nun Sewu kalau Yai Kikin hadir, kadang yang Sewu Gus Fahmi tidak hadir. Ini bahkan Nun Sewu Gus Didi hadir, bahkan juga banyak yang hadir. Itu sebagai salah satu bentuk kebanggaan kita keluarga besar di KPT Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti termasuk gerakan kami yaitu Badan Usaha Milik IKPT
yang tentunya coba kami akan pelopori terlebih dahulu ya. Karena kalau saya coba untuk soundingkan ke teman-teman di PW-PW lain, sepertinya mereka masih belum aware. Lebih baik coba, mari kita bersama-sama kita bangun bersama konektivitas. Gambarannya seperti ini, Nun Sewu, kalau saya boleh menjelaskan sedikit. Kita bentuk bumi di seluruh PC yang ada di Jawa Barat. Nanti dari bumi itu kita masukkan produk-produk alumni khususnya di Jawa Barat yang sudah ada. Nun Sewu yang sudah kita jalankan ya, dan seluruhnya produk Surabraja. Alhamdulillah di Karawang itu penjualannya lumayan pesat untuk buminya. Penjualan produk Surabraja itu lumayan pesat. Sehingga nanti dari bumi yang ada di berbagai PC yang ada di Jawa Barat, nanti bisa kita masukkan lagi produk-produk dari alumni-alumni yang lain gitu. Ya Nun Sewu misalnya ada produk batik Trusmi misalnya ada alumni yang punya. Begitu pula misalnya yang dari Indramayu, produk apa ya? Mangga ya, mangga. Waktu itu sempat pas kita zoom itu ya, waktu itu bagaimana biar mangga ini bisa kita olah menjadi sebuah minuman atau sari mangga. Dan tentunya kita tunjukkan sekali lagi, kalau bahasa saya kita jangan jargoni, pandai ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Karena jujur, saya nyoba untuk mensondingkan ya, tapi mental. Karena mereka juga pasti melihat, Jawa Barat aja belum, kan begitu ya. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf, karena kegiatan dan mungkin aktivitas saya setelah kegiatan halal bihalal, sudah hampir sebulan ya. Saya udah nggak kesini karena memang menghadiri kegiatan wisuda anak. Tapi jujur saya sangat cinta ya, dengan Indramayu, dengan Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Jawa Barat saya sangat cinta. Sehingga walaupun mungkin saya kemanapun pergi, saya selalu mencari alum tebiran. Tapi boleh raga kita ada di mana-mana, tapi hati kami ada di Jawa Barat ya. Terus izin ya, dan seluruhnya ini terkait mengenai program ekonomi. Dan ada satu program lagi, mungkin bersama Pak Dr. Haji Muhammad Khalil ya, Nun Sewu. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bangga ya. Alhamdulillah ada putra terbaik dari Indramayu yang sudah membuat buku ya, yaitu Paradigma Multikulturalisme dan Modernisasi Dunia Pesantren ya. Izin Pak Dokter ya. Siap. Bukan ya, Syekh. Siap. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini ya, tentunya inilah pentingnya kita silaturahim. Alhamdulillah ya, bukan sekali lagi bukan kami berbangga diri, akan tetapi wasilah dari silaturahim inilah akhirnya kita bisa mengkoneksikan dengan berbagai alumni yang ada dimanapun gitu. Insya Allah ya, mohon doanya, mudah-mudahan kami sudah intens untuk berkomunikasi dengan teman-teman dari Jawa Timur, khususnya IKPT Jombang, dan Kak Malik sudah membentuk tim, khususnya beliau mencoba untuk tidak hanya membedah, tapi mentransformasikan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Sekali lagi, bukan hanya membedah. Saya juga kemarin sempat diingatkan ya, Hadratus Syekh itu bukan pemikiran. Beliau Hadratus Syekh itu gerakan ya, gerakan. Tidak hanya wacana pemikiran, akan tetapi kita harus sudah melakukan gerakan apa sih yang bisa kita implementasikan dalam dunia atau kehidupan keseharian. Sehingga kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, insya Allah kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang menjadi buah karya Hadratus Syekh itu tidak hanya menjadi sebuah kitab yang kita baca, akan tetapi ini kewajiban kita IKPT, bagaimana kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu kita transformasikan ke dalam dunia pendidikan. Coba bisa kita bayangkan,
kitab Adabul Alim wal Muta'alim nanti itu bisa digunakan ya setelah ditransformasikan. Tentunya izin ya, tim-tim tersebut itu adalah tim-tim ahli. Selain ahli dalam kitab, mereka juga ahli dalam dunia pendidikan. Sehingga mungkin yang di sini ada dunia pendidikan, ada namanya silabus ya, yang kamu Adom ya, terus nanti ditransformasikan. Mungkin kamu Adom kenal ini, kamu Adom, Kang Miftah dari Madiun. Itu Masya Allah, Kak kelas ya. Beliau memang ya, Kang Miftah Khairi Seleting ya. Beliau juga ahli pendidikan. Nah, itu juga beliau masuk dalam tim ini gitu. Intinya kami mencoba untuk bersinergi kepada seluruh alumni Tebiring yang ada dimanapun juga. Intinya Jawa Barat hadir, Jawa Barat ingin memberikan warna, Jawa Barat ingin bersinergi dan memajukan IKPT ke kancah nasional. Sayang Gus Mitun nggak ada. Kalau Gus Mitun ada, pasti hidup Gus Mitun gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Kiai dan seluruhnya. Intinya kami sebagai Ketua PW terima kasih sekali terima kasih teramat sangat kepada keluarga besar KSHC. Alhamdulillah kegiatan halal bihalal kemarin mendapatkan apresiasi dan aplaus dari seluruh keluarga besar IKPT dimanapun berada. Baru kali ini kita mengadakan halal bihalal dalam waktu 2 hari dan di tempat yang berbeda. Itu bukan satu hal yang mudah, benar ya. Mungkin Yai Nun saya, mungkin Yai sudah mendengar selentingan begini begitu. Itulah dinamika. Saya sebagai ketua, tentunya mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah. Intinya saya sebagai pribadi juga penuh kekurangan. Tapi itulah dinamika. Mungkin Kang Opik yang banyak saya curhati juga, ya kan. Intinya semata-mata kita itu tadi yang saya bilang ya, kita cinta. Sehingga kadang cinta kita tuh berbeda-beda, cuma bagaimana kita mencoba untuk merangkul agar tidak terjadi gesekan, apalagi terjadi perpecahan. Itu yang kita hindari. Alhamdulillah kita bisa melewati. Dan tentunya kalau kita sudah melewati ujian-ujian ini, insya Allah saya hakul yakin tadi seperti yang saya sampaikan, IKPT Jawa Barat insya Allah bisa menjadi maju dan berkembang dan bisa menjadi kekuatan di kancah nasional. Mungkin itu Yai dan seluruh keluarga besar dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin saya serahkan lagi ke Gus Syukron, nanti lalu langsung ke Khalid gimana sih? Makasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua PW. Ini mungkin adalah program jangka panjang PW ingin mengadakan semacam bedah pemikiran Mbah Hasim yang terkait dengan kitab Adabul Alim. Nanti sekutnya coba ya betul berupa seminar ataupun apa begitu. Dan mudah-mudahan nanti kita langsung didorong narasumber intinya yaitu Pak Dr. Khalil yang alhamdulillah adalah putra alumni KPT Indramayu. Dan seterusnya perlu diketahui, mungkin yang belum tahu atau Kang Kiai Ajun, Pak Doktor ini adalah asli Pasuruan. Cuma andainya jadi Ketua PW Jawa Barat. Itu. Dan perlu diketahui juga Kang Doktor ini adalah Pak Doktor ini dia sebagai dokter TNI ya, dan sudah malang melintang, jadi nggak tahu tempat aslinya di mana, tapi dia selalu di mana-mana dengan gerakan GIS-nya, gerakan dari silaturahim. Mungkin sebagai pengetahuan juga beliau adalah cicitnya Mbah Hamid Pasuruan. Amin, insyaallah. Kemudian selanjutnya yaitu mungkin dari Kang Dr. Khalil ada sepatah dua kata terkait nanti acara atau gambaran dari buku yang nanti akan dibedah sebagai pemikiran Mbah Hasim terutama di dunia pendidikan, karena mungkin sekarang itu di dunia pendidikan lagi
lagi tren ya tentang pendidikan multikulturalisme, modernisasi dunia pesantren. Kepada Kang Dokter misalnya. Tentang minimal begini kan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktifa wal iktisor dengan kula hormati sesepuh IKPT Kabupaten Indramayu bagi Haji Tasrifin, Kang Mu'albom, Ketua PW KPT Jawa Barat, Dr. Soleh, para senior yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya sebenarnya agak apa ya, bingung apa yang perlu disampaikan. Ini ngobrol santai maupun terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua PW KPT terkait masalah rencana diadakan kajian pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, dalam hal ini secara lebih spesifik kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Alhamdulillah secara pribadi nah mungkin kurang lebih 2 minggu yang lalu ya kula dihubungi oleh Kang Sukron, Kang Dr. Soleh berkaitan dengan rencana PW KPT Jawa Barat untuk mengagendakan kegiatan bedah pemikiran Hadratus Syekh. Dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ini juga entah kenapa kebetulan yang dihubungi saya. Mungkin ada informasi saya ketika menulis tesis untuk menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga, itu saya juga mengkaji pemikiran beliau, pemikiran pendidikan yang ada di kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Tapi perspektifnya dari sudut pandang kode etik gurunya ketika S2. Adapun untuk kajian disertasi, saya juga kembali ke kitab tersebut, tapi dari perspektif nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi yang terdapat di dalam kitab karya beliau. Dan ini Tahadduts bin Ni'mah ya, sejak tahun 2010 saya mulai meneliti kitab beliau. Saya sempat ya bermimpi ya bertemu beliau itu 2-3 kali. Insyaallah. Dengan Hadratus Syekh. Itu juga sebuah apa ya, nikmat yang luar biasa untuk saya pribadi yang sampai sekarang masih teringat. Ya, mungkin kalau saya tafsiri ya karena saat itu pikiran saya kan tercurahkan sepenuhnya untuk menggali pemikiran beliau. Dan untuk karya yang terakhir yang sudah dibukukan ini judulnya Paradigma Multikulturalisme dan Moderasi Dunia Pesantren. Ini tujuannya adalah saya ingin mengangkat bahwa banyak sekali nilai-nilai pesantren, khususnya pesantren yang berada di jaringan Nahdlatul Ulama. Itu nilai-nilai moderasi dan multikulturalisme itu sudah sangat lama dikenal dan diajarkan. Makanya pemerintah itu sebenarnya nggak perlu ngajari moderasi di dunia pesantren. Pesantren sudah sangat paham dan sudah dilakukan itu selama ratusan tahun. Nah, itu apa ya, sebagai pengantar dari substansi buku ini, dan alhamdulillah ini sudah diuji langsung salah satunya oleh yang juga alumni The Buiren, mungkin Kang Alum kenal ya. Beliau S2 S3-nya di Jerman, pernah jadi Dirjen Pendidik Kemenak kalau nggak salah, yaitu Profesor Nurholis Setiawan. Dulu ketika
ujian disertasi ini beliau ikut hadir sebagai salah satu yang menguji, karena pendekatan yang saya gunakan ini pendekatan hermeneutik. Beliau kan ahli hermeneutik. Malah saya dikritik. Jadi mungkin tradisi pesantren katanya, mengkritisi guru itu kayaknya tabu. Karena beliau mungkin melihat di dalam disertasi ini sangat minim kritikan saya terhadap karya Kiai Hasyim Asy'ari itu. Padahal dalam dunia akademik seperti yang sekarang sedang viral itu ya, Kiai Majuddin, wajar yang namanya mengkritisi sebuah pemikiran itu bukan sesuatu yang suruh adab. Kalau memang ditemukan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu sesuatu yang pantas kita untuk kritisi, ya harus dikritisi. Itu salah satu dinamika yang terjadi adalah diskusi tentang ini dalam proses Nurkholis. Tapi memang saya sendiri juga ada menemukan beberapa hal yang saya itu sempat kalau bahasa lainnya suudzon lah ya. Bukan suudzon juga ya, anggapan. Saya bandingkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu sama persis dengan kitab yang pernah ditulis ulama sebelumnya terdahulu, yaitu oleh Syekh Ibnu Jama'ah. Beliau pernah menulis kitab namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Saya lihat di sini itu hampir sama persis. Tapi bedanya Kiai Hasyim ini misalkan di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim itu jadi satu bab, oleh Kiai Hasyim Asy'ari dipilah jadi 2 bab. Jadi 3 bab. Jadi memang ada saya kira yang namanya sebuah tulisan tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan yang lain. Tapi ya dalam dunia akademik itu bisa masuk kategori plagiasi kalau sama persis, apalagi tidak dijelaskan rujukannya. Cuman ya itu tidak saya sampaikan di buku ini karena tadi nanti dianggap sukul adab sebagai tidak makomnya, bukan level untuk mengkritisi bahasa. Makanya saya menggunakan hermeneutiknya itu hermeneutik Gadamer ya. Gadamer itu aku dan kamu itu menjadi satu. Hanya dalam hal ini saya bukan memposisikan sebagai kritikus kitabnya Mbah Hasyim, tapi saya justru berusaha menjadi juru bicaranya Mbah Hasyim di kitab. Jadi berusaha menjelaskan substansi-substansi penting di kitab itu, kemudian dikontekstualisasikan dengan kehidupan sekarang, khususnya menyangkut moderasi itu kan pemahaman moderat yang harus dikembangkan di tengah masyarakat. Nah, mungkin itu ya, soalnya sekilas ya tentang kitab ini. Dan alhamdulillah saya juga berdasarkan penelusuran yang saya telusuri dari berbagai sumber. Mungkin saya yang pertama kali menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk buku kitab Adabul Alimnya Mbah Hasyim. Meskipun sekarang sudah banyak, itu saya bisa bandingkan dari tahun terbitnya. Ternyata termasuk yang di Tebuireng sendiri karena dari IKH ya, Unhas sekarang itu kan ada tim penulis dari unsur dosen-dosen di sana yang menerjemahkan kitab Adabul Alim juga, tapi dengan judul terjemahan bahasa Indonesia yang berbeda, entah pendidikan karakter atau apa. Saya lihat tahunnya itu ya 2010 ke atas. Sementara saya menerjemahkan kitab itu untuk pertama kali 2007. Saya belum menemukan di bawah 2007 itu terjemahan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Pernah, tapi nggak diterbitkan. Oh, ya, kalau diterbitkan bisa lebih awal lah. Salah sampai. Lebih dulu dokter ya.
Itu tahun 2007 penerbit Titian Wacana, Tiara Wacana di Jalan Kaliurang, Jogja itu penerbitnya. Dan Prof. Nurkoli Setiawan ini juga barusan ya masih komunikasi, katanya yang saya share di grup IKPT itu barusan dikirim sama beliau. Beliau juga aktif mengadakan kajian kitab hikam itu lewat YouTube. Ya, sekarang tugasnya di UIN Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Nah, beliau juga kebetulan di Presidium Nasionalnya sebagai, kalau nggak salah, Ketua Divisi Kajian Pemikirannya Bahasa. Profesor Polis. Jadi artinya nyambung gitu. Syukur-syukur bisa dihadirkan pula beliau untuk memperkaya kajian pemikiran. Beliau di Kabupaten Nasionalnya itu juga sebagai Ketua Divisi Pemikiran ya semasa asli. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kali nanti Mang Atung menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hormati semua saja di episode terkait masalah kita pada beralih dan dalil kita hasilin alim ta'alim itu lengkapnya. Saya pada tahun 96 saya kan S1 97 dari IKH Fakultas Media. Saya bikin skripsi persis dari kitab itu. Saya terjemahkan dulu lalu saya tambah-tambahin. Waktu itu Wijisom masih ada. Ketika saya Wijisom waktu itu lagi bahasanya tartib waktiah, seluruh apa yang dulu pernah dikaryakan di bahasa itu Wijisom betul di mana-mana. Jadi misalkan itu Surabaya dan sebagainya. Nah, karena saya waktu itu seksi pendidikan dan pengajian Wira sama Pak Johari dan Pak Soekarto, saya sekretaris harus ketuanya. Waktu itu tadi pendidikannya Pak Soekarto, saya sekretarisnya Bang Jo, Pak Johari, Dokter Wakil Ketua, saya sekretarisnya Pak Ayu Rofi. Waktu itu saya 96 itu ya skripsi karena pas saya ngajarnya ngaji di pondok itu ada belum alim muta'alim di metode ilal alim muta'alim. Di situ kan masih orisinil, masih belakrak kita itu belum dibukukan dengan warna biru itu pertama kali. Terus saya karena jurusan Fakultas Syariah gitu, dimana kira-kira ya kan orang pendidikan mengangkat yang terkait dengan pendidikan. Pas saya juga waktu itu ngaji di Cukir itu ta'lim muta'alim. Oh, ada kita kajian muta'alim yang waktu itu kan punya rumah tapi nggak pernah pulang. Di takmir saja di pojok itu ada sering sakit-sakitan, paru-paru dan sebagainya. Sekarang belajar menerjemah, Gus ini Gus, kalau saya nggak paham ini apa, berkata ini. Sampai akhirnya Gus Isom mampu mengumpulkan waktu itu 28 kitab. Yang lainnya sih sudah diteruskan yang lain sampai dari 80 itu. Yang termasuk yang spektakuler itu ada berlalu muta'alim. Belum ada satupun orang menerjemahkan itu. Terus akhirnya apa? Saya konsultasi dengan Pak pemimpin saya, Pak Rofi Arif di IKH. Kalau ini gimana? Yo, kamu bener. Ente itu kan mulai ta'alim, coba dikomparasikan dengan ini. Akhirnya saya mencoba ngambil judul itu. Saya ngomong ke Pak Takin, aduh bisa terjemah. Ya kan ada musisong ini. Lah iya, yang kalau nggak bisa kan nanya, gampang kok. Ada musisong ini, ada Pak Takin juga. Kalau saya nggak paham kan saya terjemah. Akhirnya saya mencoba
bikin skripsi judulnya seperti saya itu perspektif Hadratus Syekh Yasin Masari dalam kitab Adabul Muta'alim ya, terus di bawahnya studi analisis ya kitab itu judul skripsi saya perspektif Hadratus Syekh Masari tentang pendidikan dalam kitab Adabul Muta'alim buka kurung analisis itu yang akhirnya menjadikan saya lulusan terbaik besok itu. Ya bukannya saya sombong. Setelah wisuda yang wisuda itu Pak Jahas dihadiahi beasiswa di Jogja S2 itu cuma karena waktu itu ya nanti kalau lulus dari sana harus kembali ke Teburang 10 tahun nanti dosen reguler. Kata kakak saya Pak Dr. Mahyudin yang mau pulang aja jadi diambil oleh Subandi. Dr. Subandi teman saya itu Dr. Subandi almarhum ini sama diambil oleh Pak Sofiullah saya sama Pak Amir Maliki itu ya, itu kan sama yang beasiswa itu. Setelah itu seperti saya ada di perpustakaan IKH pernah hilang, itu hilang karena waktu itu ada wartawan yang di Jawa Timur itu apa yang biasa Pak nulis di kajian tafsir itu apa itu ternyata itu dibawa oleh wartawan alumni Tebuireng untuk dijual karya saya ya, waktu itu ini ketahuan akhirnya di IKH di sana saya nyari sepertinya dia hilang masih ada di rumah masih satu karena saya bikin 5 cuma tinggal 1 pinjam sama teman saya ada di Jakarta yang tadi di Bali ini dan itu berkembang ada ya saudara Holil terus namanya bikin pertama itu pernah dikasih ke saya bukunya saya minta itu lupa ada di rumah yang agak kecil segini tuh nah, itu sama ini mobil sedikit pandang kalau saya waktu itu persis menerima apa adanya ya karena saya setelah itu pulang ke rumah S2 juga gak jadi disuruh mertua disuruh di pondok akhirnya ya mandek di dunia pendidikan ngurus dari susah karena kurang haji baik akhirnya ya kurang begitu mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan bahkan oleh ini pertama kali baru lulus datang ke sekolah saya kan ada wawan ngajar iya kan pasti itu aswatnya apa sebelum beliau ini di kampung saya itu nanti orang S2 semua materi SMP nggak ada loh saya waktu itu iya nah seperti itu jadi jangan itu bagus isinya rata-rata Mbak Hasim itu ngambil kalau saya kritik ngambil dari kitab Bayanul Ilmi Wafat di bahasa Arabnya banyak dari Al-Ghazali waktu saya ini dari mana dari bahasa ini maksudnya itu ini pengambilan ini waktu itu saya terunang kitab saya pun ditanyakan ini nama judulnya Bayanul Ilmi Wafat orang siapa itu lupa saya memang banyak karena ngambil dari situ ini tapi banyak plagiat ya dalam arti ya pokoknya ya banyak jadi ya sebagian dari dia banyak juga ada sedikit yang berbau politiknya itu mengambil dari sini apa itu Imam Mawardi ada musuhnya ada sedikit nah seperti itu sedikit gambaran tentang ada Al-Alim. Kalau sekarang saya pernah di Jogja itu banyak sekali sudah orang yang menerjemahkan walaupun ada yang terkenal ada yang tidak maka dengan adanya ini dibedah saya kira bagus sekali dan pas Dr. Holil ini yang paling pas karena beliau memiliki perkembangan di dunia pendidikan. Sedangkan saya setelah pulang dari Teburang lebih kepada untuk mengurusi ngaji kitab dari satu masjid yang bisa jadi dia mantap. Jadi ya itu ya saya kenal dengan Pak Holil meskipun dia mungkin dengan saya lupa saya tahu karena saya memang Teburang paling lama. Saya mondok di Teburang satu alumni Mu'alimat juga karena saya lulusan MI Mu'alimat Cikir. Saya mondok itu sejak tahun 84 itu saya kelas 5 MI Cikir. Selesai dari situ
dibawa oleh ISA. Kamu kalau itu komunis ini sudah itu bisa tidak kuning karena saya dibawa oleh ISA. Ini lewat Pak Hamid Sufaat, mondok di Pelosok selama 3 tahun. Setelah selesai hafal aliyah, kembali ke Teguran dititipkan ke Pak Suwata Sarif dan Pak Junaidi di Daya. Nah itu sampai satu. Jadi saya 14 tahun lama Teguran. Ya meskipun ya saya belum bisa apa-apa untuk 14 tahun di Teguran, hanya bisanya ya dari Sisom dalam terjemah ini ya Allah yarham itu ya. Kalau minta mau wartawan ngedel tidak kalian. Ayo tidak mas tidak. Itu ya sudah saya maafkan. Itu sekedar alim saya kira bagus isinya, meskipun kadang-kadang sedikit ada perbedaan dengan Ajabul Alim Alimul Alim. Seperti itu kalau di Ajabul Alim itu ada istilahnya ya bagaimana supaya mendapat keberkahan antara murid dengan guru kira-kira menyatu, bahkan kadang-kadang ya Mbah Hasim karena waktu itu juga karena zaman penjajahan kadang-kadang ya bahasa kira-kira ya kalau Indonesia merdeka tidak ada lagi kita ditulis sebelum itu didirikan. cerdas ternyata berani memberontak, sekitar 5 berani tahun. itu saja 21 mudah-mudahan itu bisa dibedah. Salah budaya Dr. Holil di SMA, tapi beliau pinter. Yang ingat saya sih dengan Holil ini kaligrafinya bagus dulu itu. Karena waktu itu ada yang menonjol, yang pintar ngomong, jangan balik, saya belum menjadi. Ya, jajan Pak, bagus juga. Ya orator, ya kan. Terima kasih dan dengan kawan nanti kalau ada manuskripnya ya filenya itu bisa dicetak, nanti minta bantuan PW. Di Word kemudian di Takawasan nanti. Iya betul. Iya. Cari aja lagi. Ini mah hard copy-nya kan nggak apa-apa. Hard copy-nya kemarin. Iya, hard copy nggak apa-apa. Hard copy-nya yang sudah ditandatangan itu bisa diketik guna, kemudian jadi jangan di hak paten kan. Ya, mungkin itu sekilas tentang nanti kegiatan ke depan. Apa namanya pesan apa namanya pemikiran-pemikiran majuset nanti insya Allah ada Pak Dokter ini nanti rencananya mungkin cukupnya provinsi bisa diadakan di perguruan tinggi negeri, bisa juga bisa di UIN Bandung atau di Yayan Cirebon atau bisa di UNIR karena ini khasana akademik perlu kita angkat. Ya, selanjutnya mungkin ada informasi dari Kak Amin selaku apa nama penggerak dari acara ini. Mana Amin? Ini ada biografi Mbak Idris ya. Ini saya bertemukan, mohon dipublikasikan. Barangkali di antara teman-teman mau menuliskan pemikiran Mbak Hasim, Mas Idris bisa dijadikan literatur. Barangkali jadi mohon pada Pak Dokter supaya bisa diperbanyak. Karena teman-teman alumni kita ini banyak yang belum tahu tentang sejarah Mbak Idris. Ini G1. Atau sembarannya. Terima kasih waktunya Bapak Sugron sebagai moderator. Hari ini saya umumkan bahwa berdasarkan yang tadi yang saya muter, hari ini didapatkan 575 rupiah dan saya sumbangkan untuk membantu tuan rumah.
ada foto ke anak. Nggak ada foto ke anak. Demikian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Cukup Pak Dokter, Pak Dokter. Oh siap, sudah cukup. Oh, saya. Oke. Kampanye. Sulit kampanye. Oke. Kalau sudah nanti kalau bicara partai di grup langsung dijerat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka foto bersama di mana enaknya? Doa. dikit terus foto bareng. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karina wa dukhina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tudina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal hayat lijalil khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma la tadallana fi maqamina hadza dan ila ghafatan wa la hamdan ila farajah wa la karfan ila qasdan wa la maridun ila syafitah wa la hasidan ila khadantah wa la ghadiban ila hadatah wa la dina ila qaditah wa la hajatan min hawaidi dunya wal akhirah ila qadataha wa yasartaha Fayassiru warana washrah sudurana wattaqulukana waqtibis sholihati amalana. Allahumma tuqina bitasyir kula asyir fa'ina tasyir kula asyir anika yasyir nas'aluka tasyir wal ma'afata fitri wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah anta Allah fa'ala wallahi anta Allah anta Allah anta Allah la ilaha illa anta Allahu Allahu Wallahi la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka bi'izzatika wa jalalika wa bismika al-adham wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta bi hajatina khusul hajati bika qada Kabupaten Indramayu khususan wa umuman Provinsi Jawa Barat bil hawaiji dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana silana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya Allah bi haqqi syiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada foto bersama. Ibu-ibu siap-siap bareng-bareng Bu. Salah lagi, baris salah.